Selamat berjumpa kembali dalam firman kehidupan yang tertulis dalam Yosua pasal 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Saya berangkat dari sebuah kata kuduslah yang dipakai kata kados, yang artinya memisahkan diri, menempatkan berbeda, menempatkan khusus. Ajakan dan arahan Yosua kepada bangsa itu adalah memberi tempat dirinya. Boleh sama di dunia, tapi tidak sama melakukan perbuatan dosa. Boleh sama menjadi bagian dari komunitas, tapi tidak melakukan apa yang tidak diinginkan Tuhan. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ajaibnya adalah ada berkat, ada kekuatan, dan ada misteri kehidupan yang Tuhan sedang lakukan. Saudaraku, amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Itulah yang diberitakan oleh Yosua. Allah yang sama juga mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa kita pertemukan, yang disebut dengan mukjizat. Yosua tahu benar bagaimana pimpinan Tuhan yang membawa orang Israel keluar dari Mesir adalah Allah yang begitu sempurna. Rancangannya tidak bisa dibatasi. Karena itu firman Tuhan mengatakan, untukmu ada perbuatan yang ajaib di antara kamu. Apa itu? Dia mempersiapkan tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang memberimu masa depan, tanah yang memberimu status. Dan yang terakhir, Tuhan sedang memberikan kita kesempatan. Untuk apa? Untuk ada pemulihan. Dimulai dengan pisahkan dirimu dengan tidak menyembah Allah lain. Pisahkan dirimu untuk tidak melakukan kejahatan. Pisahkan dirimu untuk tidak menjadi sumber permasalahan, secara khusus yang mempertanyakan pimpinan dan otoritas Tuhan. Akhirnya saya mengundang, biarlah Yosua hari ini juga menyampaikan kepada kita, hidup kudus di hadapan Tuhan berarti berbicara mengenai memisahkan dan menghalangi satu perbuatan yang membuatmu menjauh dari Tuhan, yang membuatmu tidak mengenal Tuhan. Baik itu dari berkat yang mungkin kamu terima. Ada satu bahasa yang disebut dengan kerakusan, ketamakan, yang bicara soal ada yang terdalam dari manusia yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Namun kerakusannya akhirnya sampai pada sebuah titik. Bukan untuk Tuhan. Berubah antara kebutuhannya memuliakan, menguduskan Tuhan, dan berubah memuliakan yang lain di saat berkat itu ada. Karena itu saya boleh katakan, kuduskanlah dirimu. Artinya memberi tempat kepada kita untuk melihat perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Yang dimulai dengan kenali dirimu dan berkat Tuhan yang kamu terima. Dan kenali Tuhanmu. Dan di bagian itulah kudus pada prinsipnya lahir dari sebuah pemahaman ritus ibadah. Biarlah yang kudus itu kamu rayakan dengan tetap hidup di dalam ibadahmu dan memberi tempat mengalami kehadiran Tuhan dan membagikannya menjadi berkat bagi orang lain. Selamat beraktivitas dan selamat dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan kami boleh mengakhiri bulan September dalam pengasihan-Mu. Dan kami mengingat apapun yang terjadi di dalam perjalanan hidup kami secara khusus di bulan September, kami tahu dalam firman kehidupan. Biarlah firman itu juga yang membawa kami kepada harapan baru di bulan dan di hari-hari baru di bulan Oktober. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertai. Amin.
Pada tanggal 11 Oktober 2025 ini akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur 70 tahun HKBP Mentex. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, pelayan, dan warga jemaat HKBP, mari kita doakan bersama, dan semua undangan kita harapkan supaya hadir untuk berdoa bersama, mengucap syukur kepada Tuhan. Terimalah salam kami, Horas.